Hai. Hai dulu coba. Hai dulu. Hai. Dia mau awal udah cemburu. Nah guys, karena kan kemarin tuh aku sempat bikin video Instastory yang ini nih. Hai, aku sama Daryl mau buat Q&A di YouTube tentang persiapan melahirkan. Jadi barang-barang apa aja yang perlu dibawa dan yang Gak perlu dibawa. iya, dan yang nggak perlu dibawa. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya boleh langsung di question box di bawah. Aku bikin Q&A gitu, persiapan apa aja sih yang harus disiapin kalau misalnya kita mau lahiran gitu. Karena kalau misalnya di Instastory itu kan cuma 24 jam, jadi aku bikin di YouTube aja biar everlasting gitu. Jadi biar jadi apa ya? Jadi biar orang-orang misalnya mau yang ada persiapan mau melahirkan gitu bisa nonton video ini. Nah, jadi sekarang kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kasih. Pertanyaan pertama. Mau Zia baca? Enggak. Enggak, dia bilang. Pertanyaan dari dulu. Oh, ini ada nih. Pas tahu mami hamil, apa yang Mami rasain? Ya, Apa yang kamu rasain? ya. Pas tahu kamu hamil. Seneng lah ya pasti, karena kan memang udah ditunggu-tunggu kan. Aku kan kosongnya udah lama juga, sekitar 1 tahun, mau 2 tahun. Jadi pas tahu hamil tuh ya memang bener-bener seneng banget akhirnya dipercaya gitu buat mengandung anak ini. Sekarang udah lahir. Ya bahagia sih yang pasti, terus terharu juga karena udah nunggu juga kan, berharap-harap banyak. Tapi ya memang waktu dikasih sih, waktunya ya memang saat waktu itu. yang menjawab. Gitu. Pasti seneng banget lah, intinya mah seneng. Ya jadi dia udah ngantuk sebenarnya ya. Udah ngantuk. Ini. Jadi tukang bangunan gimana tukang bangunan? Yuk, lanjut tuh pertanyaan yang kedua. Pas hamil, kamu termasuk yang mual-mual nggak? Pastilah. Tapi kayaknya nggak yang kayak Aku di nggak ya film-film sih. gitu ya. Gimana ya di film-film tuh ya? Yang berlebihan gitu kayaknya enggak ya. Aduh, dia sepertinya udah ngantuk. Kita kasih KTP-nya dulu aja ya. KTP-nya lagi beres-beres dulu. Jadi ya udah kita lanjut. Sebenarnya aku mual-mual, tapi bukan mual-mual yang parah banget sampai misalnya nyium apa tuh muntah gitu, terus ketemu orang muntah gitu kan. Ada kan yang ketemu orang muntah, lihat suami muntah. Emang ada? Ada. Untung aku tidak seperti itu. Terus mual-mual sih, tapi gak yang parah-parah banget. Aku masih bisa makan, masih bisa melakukan aktivitas. Next. Kamu kenapa sayang? Dia Oh kenapa? ini mungkin banyak yang penasaran nih, dulu tuh pas hamil kamu ada ngidam gak sih? Mami ada ngidam gak Kamu sih? gimana? Kamu yang tahu aku ngidam ya? Pernah sih waktu itu ngidam Sebentar sayang. siang-siang kayak bangun Tunggu ya, dia pakai teh ya. Karena dia udah ngantuk. bangun tidur terus tiba-tiba pengen sate Marangi yang di Purwakarta. Iya itu yang lumayan jauh sih sebenarnya. Ya ada begitu pas kesana tutup. Iya karena itu awal corona, jadi semuanya itu zaman di lockdown ya kalau nggak salah. Bukan lockdown, awal PSBB. Oh iya awal PSBB, jadi tutup aja udah jauh-jauh ya dari Jakarta ke Purwakarta naik mobil, pas nyampe sana tutup. Jadi itu aja sih yang paling diingat. Ya selebihnya sih ya biasa-biasa aja lah, kayak ngidam-ngidam pengen apalah gitu. Terus selanjutnya Peran suami saat menyiapkan kelahiran. Peran suami apa tuh? ya banyak lah perannya, sama aja nggak kalah jauh gitu sama peran seorang ibu yang mau melahirkan, karena sebagai suami kita juga harus detail juga menyiapkan semuanya gitu. Jadi si ibunya ini cuma mempersiapkan untuk kelahiran aja, nggak usah mikirin yang lain, fokus aja gitu. Misalnya baru bapaknya yang mikir. Iya, jadi sebelum melahirkan tuh kita sempat ikut kelas-kelas juga. Jadi gimana mempersiapkan kelahiran Ya, biar jadi nggak panik kita gitu. tahu nih tugasnya apa. Misalnya tugasnya seorang aku tuh yang mau melahirkan apa, tugasnya Daryl itu apa. Jadi ketika misalnya aku kontraksi nih, kita berdua nggak bingung. Ya, jadi kita nggak tahu. panik dan ya disiapin aja sedetail mungkin gitu. Iya, Kayak benar.
Kalau kita tuh sampai nyiapin kalau misalnya nanti aku mau lahiran nih, aku pengen lampunya gelap apa terang, kita tuh sampai nyiapin hal seperti itu. Misalnya aku mau Udah dengerin packing musik juga, atau enggak. udah packing sebelum lahir itu udah packing, jadi kalau pasti saat udah kontrak itu nih angkat koper Iya, gitu. iya gitu. Sampai yang lebih detailnya lagi itu kayak kita nge-text ke tempat buat ngelahirin tuh, kalau misalnya jam siang berapa lama, kalau misalnya malam berapa lama, terus itu doang sih paling ya. Oke, next. Iya. Jadi intinya sih apa yang aku pengen, terus aku bilang ke Daryl gitu, jadi dia bisa persiapin. Seperti itu perannya. Nextnya pernah ngalamin babynya ruam atau kemerahan nggak pas pakai popok? Pernah Ya? Pernah itu Aji baru beberapa hari gitu, terus karena kita masih belum tahu kan popok yang bagus itu apa, merek apa, jadi kita kayak udah deh beli dulu yang kelihatan aja tuh di minimarket kan. Pasti pakai, ternyata nggak cocok, si sampai ruang gitu, merah-merah. Iya sih, ya bener, kasihan banget deh. Kayaknya kalau misalnya pilih popok tuh kita benar-benar harus pilih popok tuh yang lembut gitu, kayak harus hati-hati banget. Karena kalau misalnya udah ruam kemerahan kasihan, iya kan? Kayak ya apa ya, kalau kita kayak gatel-gatel. Kayak kita merasa bersalah nggak sih sebagai orang tua, kayak aduh kenapa sih gue salah pilih popok gitu. Itu sih yang aku rasain. Nextnya si baby pakai popok apa sekarang biar gak rewel? Waktu itu tuh waktu ya pokoknya waktu newborn lah ya, aku tuh semenjak kemerahan, ruam dan kemerahan itu aku langsung kan tanya-tanya sama teman-teman aku, dan mereka itu nyaranin pakai Mami Poco Royal Soft Newborn karena lapisannya itu kering bergelombang, jadi mampu menyerap pipis sehingga kulit si kecil tetap kering. Ini penting banget sih. Terus 5 gelas penyerapan, mampu digunakan lebih lama dan melindungi dari kebocoran. Udah gitu penyerapannya 12 jam, menjaga kulit si kecil tetap kering sampai 12 jam. Nah terus ada sirkulasi udaranya juga, terus selembut kapas. Jadi ini sih menurut aku kalau misalnya bayi baru lahir pakai Mami Poco Royal Soft Newborn ini, insya Allah tidak akan ruam dan kemerahan. Udah gitu perekatnya lembut, jadi yang aku rasain tuh sama sekali nggak tajam. Biasanya kan suka ada yang tajam tuh ke kulit bayi gitu. Nah udah gitu ada indikator pipisnya, jadi memberikan informasi kepada kita nih para moms kapan harus mengganti popok. Jadi garis kuningnya itu akan berubah warna ketika popok sudah penuh. Ya kan, ini tuh membantu banget loh, Mami Poco Royal Soft Newborn ini membantu banget untuk para new moms. Lanjut. Next, ada perasaan takut untuk menjadi ibu nggak? Kayaknya kalau misalnya ibu baru pasti takut ya, takut nggak bisa memberikan yang terbaik gitu buat anak, terus takut nggak sempurna juga. Tapi ya itu aja sih, takut misalnya anak kenapa-napa gitu kan. Pastilah ada rasa takut ini itu, tapi semakin kesini kayak aku semakin belajar, ya udahlah gitu. Pasti juga kan seorang ibu akan memberikan yang terbaik buat anaknya, jadi ya udah deh, lebih sekarang tuh kayak lebih santai aja. Setelah lahir sempat ada perasaan baby blues nggak? Baby blues, alhamdulillah sih enggak ya, karena aku banyak yang bantuin. Jadi ada suami aku juga, terus sempat waktu Zee baru lahir sempat ada kakak aku juga nginep di sini bantuin, belajarin buat mandiin, belajarin buat menyusui posisinya, terus pokoknya nemenin aku lah gitu kan. Terus kalau misalnya tidur begadang gitu kan ada Daryl juga bangun gitu, jadi aku nggak ngerasa sendiri. Mungkin hal-hal seperti itu bisa menghindari kita untuk kena baby blues mungkin ya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi berasa ada teman gitu, berasa ada dibantuin, nggak sendiri banget. Next. Ini pertanyaan terakhir ya, karena kita pilih 10 pertanyaan terbaik. Apa? Barang-barang apa aja yang dibeli saat Zee udah lahir? Banyak.
ada baju newborn, terus ada perlak-perlak, pernel. Kalian tahu gak sih perlak sama pernel? Nanti aku kasih lihat. Ada perlak, ada pernel, terus peralat kebutuhan buat mandi, skincare-nya. Terus juga ada popok yang udah pasti udah cocok ya. Udah kayak gitu. Apalagi ya? Ya, sabun-sabun, Udah sampo, terus baju tidur, baju pergi, kaos kaki, sepatu, sarung tangan, terus buku-buku softbooknya gitu. Banyak deh pokoknya, kayak bener-bener kalau misalnya anak udah lahir tuh semuanya dibeli. Kayak biar anaknya lucu gitu, kayak pakai baju apa aja gitu kita beli. Kalau bisa sehari tuh kita gantiin baju 5 kali. Lucu-lucu deh pokoknya. Nah udah gitu, selain kebutuhan baju dan lain-lain, kita juga beli botol buat dotnya, beli empeng, beli apa lagi? Untuk steril, sterilizer. Sterilizer, pokoknya banyak deh, pokoknya kita beli. Buat bawa susu. Iya, aduh seru. Tapi ya gitu deh. Ya udah deh. Paling segitu dulu sih yang bisa kita sharing di video ini. Semoga video ini bermanfaat juga buat para mami yang mau mempersiapkan kelahirannya. Ingat ya, jangan salah pilih popok karena itu tuh penting banget loh. Makanya ikutin aku, pilih Mami Popo Royal Show Newborn. Bye bye.